Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal beliau berfatwa bahwasanya orang yang meninggalkan sholat maka dia keluar dari Islam, murtad. Nah, kalau orang murtad berarti gimana? Ya, kalau mati dalam keadaan murtad itu meninggal dunia dalam keadaan murtad, masuk neraka selama. Karena apa? Karena beliau berdasarkan hadis sahih, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir adalah sholat. Maka beliau berfatwa orang yang meninggalkan sholat berarti murtad. Ini fatwanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, setelah beliau berfatwa seperti itu, menyebarlah fatwa beliau ke penjuru negeri. Banyak orang yang mendengar fatwa beliau seperti itu. Sampai akhirnya terdengarlah fatwa beliau oleh Imam Syafi'i. Oleh Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad ini dipanggil sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini siapa? Gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal punya guru namanya Imam Syafi'i. Dalam sebagian riwayat, Imam Syafi'i itu lebih muda daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu lebih tua daripada Imam Syafi'i. Tapi ilmunya beda. Imam Ahmad masih belajar sama Imam Syafi'i. Jadi orang berilmu itu tidak dilihat dari umurnya. Walaupun dia masih kecil, masih muda, kalau ilmunya tua, berarti ya tua hitungannya. Gimana dalam apa itu? Dalam kitab itu disebutkan al-alimu kabirun. Al-alimu kabirun walau kana shaghiran. Orang alim itu dituakan walaupun umurnya masih muda. Al-alimu kabirun walau kana shaghiran. Walaupun masih muda tapi kalau ilmunya tinggi maka dia dituakan sebab ilmunya. Karena dia berilmu walaupun dia masih muda tapi tanggung jawabnya besar, yaitu mendidik umat. Namanya mendidik itu ya harus apa? Harus ada di atas muridnya biar bisa mendidik. Namanya mendidik, ya nggak mungkin dia mengikuti orang yang dididik. Murid itu justru ngikut kepada guru. Nah, maka dipanggillah Imam Ahmad sama Imam Syafi'i untuk diajak diskusi sama Imam Syafi'i. Dipanggil, datanglah Imam Ahmad ke rumahnya beliau. Datanglah Imam Ahmad ke rumahnya Imam Syafi'i. Datang Imam Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk wahai Ahmad bin Hambal, muridku yang paling cerdas, yang paling berprestasi. Silakan masuk, kata Imam Syafi'i, kurang lebihnya begitu. Ada apa guru memanggil saya kemari? Ya, saya pengen klarifikasi tentang pernyataan engkau. Engkau bilang orang yang meninggalkan sholat itu berarti keluar dari agama. Iya, saya berfatwa seperti itu. Hadisnya jelas, kata Imam Ahmad. Hadisnya sahih, kuat. Itu kalau nggak salah dalam Bukhari itu ada itu, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah.
Perbedaan antara orang beriman dan orang kafir adalah sholat. Berarti kalau orang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Kalau kafir berarti masuk neraka selama-lamanya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kamu berpendapat seperti itu ya sudah. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya orang meninggalkan sholat, si A meninggalkan sholat duhur dia tinggalkan, kemudian dia mau mengkodok sholatnya yang kemarin. Saya mau mengkodok sholat lah misalnya. Gimana hukumnya dia mengkodok sholatnya? Boleh nggak? Boleh. Apakah dia harus syahadat lagi? Nggak perlu syahadat. Ya sudah, langsung kodok sholat gitu aja. Apakah dia disunahkan untuk mandi besar? Tidak. Pokoknya kalau orang meninggalkan sholat, dia mau mengkodok ya langsung sholat aja. Nggak perlu mandi besar, nggak perlu dia baca syahadat. Nah kalau dia nggak perlu baca syahadat, kan kamu bilang tadi kafir dia tuh, keluar dari Islam, ya kan? Kata Imam Ahmad tadi apa? Kafir karena dia meninggalkan sholat. Ketika dia mengkodok sholat berarti dia mengkodok dalam keadaan kafir. Kalau misalnya ada orang nih, si A meninggalkan sholat zuhur, kemudian dia mau sholat asar. Ketika dia mau sholat asar, harus baca syahadat dulu nggak dia nih? Nggak perlu. Ya udah masuk sholat asar, sholat aja langsung. Dia mau sholat maghrib, ya sholat aja langsung. Nah berarti dia sholat dalam keadaan kafir. Menurut kamu kan gitu? Dia harus syahadat dulu baru boleh sholat asar. Kau paham nggak Ustadz ngomong apa ini? Susah ngomong orang IQ di bawah rata-rata ini. Hah? Kalau orang meninggalkan sholat duhur dihukumi murtad, berarti ketika dia mau sholat asar nanti, dia belum sholat duhur nih, dia mau sholat asar sama maghrib sama isya. Dia udah meninggalkan sholat zuhur. Boleh nggak dia sholat asar? Dia belum sholat duhur, tapi dia mau sholat asar. Boleh nggak? Sudah masuk sholat asar. Boleh nggak? Tapi dia belum sholat duhur loh. Boleh. Kenapa boleh? Ya karena dia kewajiban dia melakukan sholat. Kalau kita hukumi dia murtad, dia keluar dari Islam, maka dia nggak boleh sholat asar. Kenapa? Karena dia masih kafir. Paham nggak? Orang kafir tidak boleh sholat. Orang kafir tidak boleh sholat. Kalaupun sholat maka sholatnya tidak sah. Itu kata Imam Syafi'i. Baru Imam Ahmad, oh iya ya, benar juga itu kata Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad menarik kembali fatwa beliau, orang yang meninggalkan sholat dihukumi tidak murtad, tidak meninggalkan Islam. Jadi kesimpulannya, menurut Imam Syafi'i, hadis tersebut bukan seperti itu maknanya. Maknanya itu orang yang meninggalkan sholat berarti dia seperti orang kafir. Bukan menjadi kafir, bukan. Tapi seperti orang kafir yang tidak sholat. Nah pelajarannya apa? Sekelas Imam Ahmad aja, ulama besar, cerdas, pintar, itu masih ada kesalahan. Apalagi ustadz, apalagi orang yang tidak sekelas dengan Imam Ahmad. Jadi salah itu biasa. Jadi jangan menganggap, wah ustadz ini kalau berfatwa ini sekarang banyak ini, ustadz A, ustadz B, keterangannya beda nih, wah dia salah. Terus kita mengkritik kesalahan ustadz tersebut.
Ya salah satu dua itu wajar, namanya manusia. Nah ini untuk orang awam, melihat ustadz yang salah berfatwa itu wajar, bukan hal baru. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ulama itu mengklarifikasi fatwa sebelumnya itu sudah biasa, membenarkan atau merubah fatwa yang sebelumnya. Dalam mazhab Syafi'i begitu juga. Imam Syafi'i itu punya dua pendapat, punya dua kaul. Yang pertama kaul qadim, yang kedua kaul jadid. Nah, yang kita ikuti itu kaul jadid. Nah, kaul jadid itu bertentangan dengan kaul qadim. Kaul jadid itu pendapat Imam Syafi'i yang masih baru, yang ada di Mesir. Jadi Imam Syafi'i pun beliau merevisi lagi fatwa-fatwa beliau yang sebelumnya. Yang dulunya nggak boleh menjadi boleh. Nah ini untuk kita orang awam melihat kesalahan orang itu jangan langsung merasa paling benar sendiri. Tapi kedua, sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai tokoh yang dipandang umat, kalau salah ya akui salah. Oh saya salah kemarin, yang benar begini. Jangan sampai kita itu disalahkan malah marah-marah, gengsi. Nggak boleh begitu. Kesalahan itu pasti terjadi kepada siapapun. Kalau salah ya akui salah. Nah ini untuk ulamanya begitu, untuk tokohnya begitu. Harus klarifikasi, harus diperbaiki kesalahannya. Jangan malah gengsi, jangan malah membela diri, akhirnya malah tambah salah. Nah, itu yang benar tuh seperti itu. Dah menindak soal? Ada pertanyaan?